Selamat siang, saya Moza Muhammad Altaf dari kelas manajemen CD dengan NIM 2023021134. Hari ini saya akan membuat video tentang UAS Ekonomi Makro dengan dosen pengajar Bapak Yusuf Iskandar. Langsung saja untuk soal nomor 1, yaitu persepsi terhadap efektivitas kebijakan moneter. Yusuf ingin mendapatkan pendapat pribadi responden tentang sejauh mana mereka percaya bahwa kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Jelaskan alasan di balik pandangan Anda. Oke, jadi pendapat pribadi responden tentang sejauh mana mereka percaya bahwa kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Keberhasilan kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi bisa dinilai dari indikator seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Lanjut untuk pertanyaan kedua dari soal nomor 1, dampak inflasi pada kehidupan sehari-hari. Berikan pendapat Anda tentang sejauh mana tingkat inflasi di Indonesia mempengaruhi biaya hidup Anda. Apakah Anda merasa adanya kenaikan harga barang dan jasa secara signifikan? Bagaimana hal ini memengaruhi keputusan belanja Anda sehari-hari? Jawabannya, secara umum, tingkat inflasi yang tinggi dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Jika inflasi meningkat, biaya hidup seperti harga barang dan jasa juga cenderung naik. Ini dapat mempengaruhi keputusan belanja sehari-hari, mendorong orang untuk menyesuaikan prioritas belanja atau mencari alternatif yang lebih terjangkau. Dalam kasus tingkat inflasi yang tinggi, investasi atau perlindungan nilai uang mungkin menjadi pertimbangan lebih serius. Untuk soal berikutnya nomor 2, pertanyaan pertama, hubungan antara pertumbuhan uang dan inflasi. Berdasarkan data yang diberikan, bagaimana Anda melihat hubungan antara pertumbuhan uang M2 dan tingkat inflasi di Indonesia? Apakah menurut Anda pertumbuhan uang yang tinggi selalu diikuti oleh kenaikan tingkat inflasi atau adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhinya? Jawabannya, hubungan antara inflasi pertumbuhan uang dapat dijelaskan melalui teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah uang yang beredar dan tingkat inflasi. Jika pertumbuhan uang terlalu cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi real, dapat menyebabkan kenaikan inflasi. Meskipun pertumbuhan uang yang tinggi dapat memicu inflasi, faktor-faktor ekonomi lainnya juga turut berperan. Kebijakan moneter, kondisi pasar tenaga kerja, dan faktor-faktor global juga mempengaruhi tingkat inflasi. Oleh karena itu, pertumbuhan uang yang tinggi selalu secara langsung diikuti oleh kenaikan faktor inflasi tergantung pada faktor-faktor ekonomi lainnya. Untuk soal nomor 2, dampak tingkat inflasi pada kehidupan sehari-hari. Bagaimana tingkat inflasi yang tinggi atau rendah mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari? Jawabannya adalah tingkat inflasi yang tinggi atau rendah dapat berdampak signifikan pada kehidupan kita sehari-hari. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi menurut saya. Yang pertama ada daya beli, yang kedua ada perencanaan keuangan, yang ketiga ada pendapatan tetap, yang keempat ada investasi, yang kelima ada ketidakpastian ekonomi. 5 faktor itu keseluruhan, tingkat inflasi yang seimbang dianggap lebih menguntungkan karena memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang stabil sambil menjaga daya beli masyarakat. Untuk selanjutnya, soal nomor 3, pertanyaan pertama, dampak keterbukaan ekonomi pada pertumbuhan. Bagaimana menurut Anda keterbukaan ekonomi, terutama melalui perdagangan internasional, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Apakah Anda melihat adanya dampak positif atau negatif pada lapangan pekerjaan dan peluang bisnis lokal? Jawabannya, keterbukaan ekonomi melalui perdagangan internasional dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan akses bagi pasar produk Indonesia, mendatangkan investasi asing, dan memperluas peluang ekspor, yang secara keseluruhan dapat menggerakkan sektor ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, keterbukaan ekonomi juga dapat memicu inovasi dan peningkatan produktivitas melalui persaingan global. Namun, penting juga untuk memitigasi risiko seperti ketidakseimbangan perdagangan atau ketergantungan pada sektor tertentu. Pertanyaan kedua, keseimbangan neraca perdagangan dan dampaknya. Dengan surplus neraca perdagangan yang dialami oleh Indonesia, sejauh mana menurut Anda hal ini menguntungkan perekonomian? Bagaimana dampak pada nilai tukar rupiah dan bagaimana Anda merasakan dampak pada harga barang-barang konsumer di pasar domestik? Jawabannya, surplus neraca perdagangan yang berarti ekspor melebihi impor dapat memberikan beberapa keuntungan bagi ekonomi Indonesia. Pertama, surplus tersebut dapat meningkatkan cadangan devisa negara, memberikan ketahanan terhadap fluktuasi nilai tukar dan mengurangi risiko krisis keuangan.
Kedua, surplus neraca juga perdagangan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan menyediakan dana untuk investasi dalam sektor-sektor yang mendukung pembangunan. Berikutnya, soal nomor 4. Pertanyaan pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Apakah menurut Anda faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia saat ini? Bagaimana perubahan dalam tingkat konsumsi dapat mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan? Menurut saya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga melibatkan berbagai aspek, termasuk kondisi ekonomi, tingkat pendapatan, harga barang dan jasa, kebijakan fiskal dan moneter, serta ekspektasi konsumen. Di Indonesia, beberapa faktor yang paling berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga saat ini meliputi: yang pertama ada tingkat pendapatan, yang kedua adalah harga barang dan jasa, yang ketiga kondisi ketenaga kerjaan, yang keempat suku bunga, yang keempat suku bunga. Untuk soal berikutnya, masih dengan soal yang sama, pertanyaan kedua, tindakan pemerintah dalam merespons penurunan investasi swasta. Dengan penurunan investasi swasta, bagaimana menurut Anda pemerintah seharusnya merespons situasi ini? Apakah ada kebijakan khusus yang dapat diambil untuk merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi? Pemerintah dapat mengambil berbagai tindakan untuk merespons penurunan investasi untuk swasta, termasuk stimulus fiskal, kebijakan moneter, efisiensi ekonomi, reformasi regulasi, insentif pajak, dan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Untuk soal yang terakhir, pertanyaan pertama, dampak suku bunga terhadap konsumsi dan investasi. Bagaimana menurut Anda tingkat suku bunga yang rendah dapat mempengaruhi keputusan konsumsi dan investasi masyarakat? Apakah Anda melihat adanya dampak positif atau negatif terhadap aktivitas ekonomi? Suku bunga yang rendah memiliki dampak signifikan terhadap keputusan konsumsi dan investasi masyarakat. Yang pertama ada konsumsi. Biaya pinjaman rendah. Suku bunga rendah membuat biaya pinjaman lebih terjangkau bagi konsumen. Ini dapat mendorong pinjaman untuk membeli rumah, mobil, atau barang konsumsi lainnya. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Suku bunga rendah cenderung menciptakan iklim kepercayaan dan stabilitas ekonomi yang dapat meningkatkan keyakinan konsumen. Konsumen yang lebih percaya diri cenderung lebih bersedia menghabiskan uang. Yang terakhir ada investasi. Biaya modal rendah. Perusahaan dapat memanfaatkan suku bunga rendah untuk mendanai investasi dengan biaya modal yang lebih rendah. Hal ini dapat merangsang pertumbuhan investasi dalam proyek-proyek produktif. Untuk soal yang sama dengan pertanyaan kedua, efektivitas stimulus fiskal dalam mendorong pertumbuhan. Apakah menurut Anda stimulus ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal dapat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi? Apakah Anda merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban saya, efektivitas stimulus fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat tergantung pada sejumlah faktor, termasuk desain kebijakan, kondisi ekonomi saat itu, dan implementasinya. Berikut adalah beberapa pertimbangan terkait efektivitas stimulus fiskal. Yang pertama ada desain kebijakan, yang kedua ada kecepatan dan fleksibilitas, yang ketiga ada ukuran dan kehandalan, dan yang terakhir ada koordinasi moneter dan fiskal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.